Melihat panda narsis itu, Murong Yu terdiam. Meskipun ia tidak tampan, estetika manusia dan panda tidaklah sama, bukan? Apa maumu? Meskipun Murong Yu ingin mengalahkan panda itu, ia tetap bertahan setelah memikirkan kekuatan lawannya yang dahsyat. Apa mauku? Panda raksasa itu tiba-tiba menggaruk kepalanya dengan kesal, dengan tatapan bingung di matanya. Sepertinya ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya lagi. Melihat panda yang sedang berpikir keras, Murong Yu hendak mundur tanpa ekspresi. Panda raksasa ini sedikit gugup, dan Murong Yu sama sekali tidak ingin menghadapinya. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi dari sini bersamamu. Murong Yu, yang perlahan mundur, tiba-tiba terhuyung oleh suara panda yang seperti guntur. Pria ini terkejut, tetapi jika ia memiliki kualitas psikologis yang buruk, ia akan ditakuti sampai mati oleh pihak lain. Tidak bisakah kau pergi sendiri? Murong Yu memutar matanya. Apa ada yang salah dengan panda ini? Tak bisa pergi dari sini dengan kekuatannya. Panda raksasa itu langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Ini adalah rumah gua dari alam surga dan manusia yang kuat, tapi tak seorang pun bisa pergi dari sini. Namun, karena kau punya cara untuk masuk, kau tentu punya cara untuk pergi. Jadi, hehe, sebelum berbicara, panda raksasa itu sudah mendekat. Murong Yu saling menatap tanpa berkata-kata, jangan lihat aku hanya alam keberuntungan. Aku bisa masuk karena 10 kekuatan teratas, kau cari saja mereka. Petik 2, aku merasa agak canggung, dan kau adalah biksu manusia pertama yang pernah kutemui. Jadi aku memutuskan untuk mengikutimu. Tidak, nak, apa kau iri karena aku lebih tampan darimu sehingga kau tak mau tinggal bersamaku? Tidak, kalau kau seperti ini, aku akan semakin sering bersamamu, karena ini membuatku lebih tampan. Panda raksasa itu berbicara dengan nada narsis, dan sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan membelai rambut di kepalanya. Murong Yu yang tampak ingin meninjunya. Aku pernah melihat narsisme, dan aku belum pernah melihat narsisme seperti itu. Wah, ayo pergi, ada kucing tampan di sisimu yang akan membuatmu terus melaju. Panda raksasa itu menepuk bahu Murong Yu dan hendak pergi. Saat itu, tiba-tiba, Murong Yu menyamakan panda raksasa itu dengan anjing sialan itu. Meskipun mereka dua ras yang sangat berbeda, kedua orang ini sangat murahan. Binatang buas apa itu? Tanya Murong Yu kepada panda di tengah jalan. Ia tidak tahu apa-apa tentang binatang buas yang lucu namun mengerikan yang ditangkapnya. Sebagai penduduk asli setempat, panda raksasa itu seharusnya tahu sesuatu. Binatang kecil yang menjijikkan itu disebut binatang berjiwa tetap, yang benar-benar menjijikkan. Wajah panda raksasa itu menunjukkan ekspresi jijik. Bukankah kau sudah merasakan kehilangan dari binatang jiwa terkunci? Tanya Murong Yu sambil tersenyum melihat panda raksasa itu. Panda raksasa itu langsung mencibir, kau pikir aku akan menderita karena makhluk kecil itu? Mendengar hal ini, panda raksasa itu jelas merasa sedikit bersalah. Ia menatap ke arah Murong Yu, lalu akhirnya mengubah ucapannya, ya, aku pernah menderita karenanya. Namun, kucing tampan ini tidak mudah diganggu. Senyum tipis muncul di wajah Murong Yu, tetapi hatinya terasa sesak. Panda raksasa memang kuat, tetapi mereka semua pernah menderita karena binatang jiwa terkunci. Bisa dibayangkan betapa kuatnya binatang jiwa terkunci. Ada berapa banyak binatang jiwa terkunci di alam rahasia ini? Pertanyaan inilah yang paling dikhawatirkan oleh Murong Yu. Setelah ia mengalahkan salah satu binatang jiwa terkunci, jika semakin banyak binatang jiwa terkunci yang kuat mengetahuinya, ia pikir lebih baik segera pergi dari sini. Tidak banyak, hanya 3 atau 4. Jangan khawatir, ada kucing-kucing tampan, dan satu akan mati jika mereka datang. Panda raksasa itu menepuk dadanya. Tapi mengapa Murong Yu merasa tidak bisa diandalkan? Aku masih ingin mencari harta karun di alam rahasia ini, dan aku tidak akan pergi dalam waktu singkat. Kau harus pulang dan menungguku. Saat aku pergi, aku akan membawamu. Murong Yu masih ingin menyingkirkan narsisme ini. Panda yang sangat murahan, kau di sini untuk mencari harta karun orang kuat di alam surgawi dan manusia. Aku tahu di mana dia berkultivasi di gua itu, aku akan membawamu ke sana sekarang. Setelah itu, panda raksasa itu mengubah arahnya dan terbang ke sisi lain. Tersapu, semurah itukah bagiku? Murong Yu selalu tidak percaya. Tapi dia juga tidak merasakan niat jahat dari panda raksasa itu. Jadi dia mengikutinya. Panda raksasa itu sangat arogan, setidaknya ketika melewati wilayah binatang buas yang tidak sekuat dirinya, dia mengandalkan kekuatannya yang besar untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itu lelucon, dan Murong Yu dengan senang hati mengumpulkan segala macam harta karun dari belakang. Meskipun ada banyak binatang buas di sini, banyak harta karun alam tidak berpengaruh pada binatang buas itu. Oleh karena itu, sebenarnya, harga yang ditawarkan oleh Murong Yu lebih murah. Namun, ketika bertemu dengan binatang buas yang kuat, panda raksasa itu membeku dan menyelinap diam-diam bersama Murong Yu. Dan Murong Yu tidak berkomentar apapun, dia di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk melawan binatang buas itu. Selama perjalanan, jiwa utama Murong Yu telah mempelajari binatang buas jiwa tetap di Hetul Woshu. Namun, meskipun ditekan oleh Murong Yu, binatang buas jiwa tetap itu ganas dan tidak kooperatif sama sekali.
Murong Yu sama sekali tidak mendapatkan kabar berguna dari binatang buas jiwa tetap itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk langsung melahap jiwa binatang buas jiwa tetap itu. Meskipun binatang jiwa tetap itu kuat, ia telah terluka parah 3 kali dan 2 kali, dan telah ditekan. Di mana ia bisa melawan? Oleh karena itu, jiwanya dengan mudah ditelan oleh Murong Yu. Untuk mencegah jiwa binatang jiwa tetap terlibat dalam angin dan hujan, Murong Yu memusnahkan kesadarannya sebelum menelannya. Kemudian, membaca ingatannya secara langsung. Lebih dari selusin binatang jiwa tetap, kekuatan tertinggi telah mencapai puncak alam penciptaan. Ketika ia melihat ingatan binatang jiwa tetap, Murong Yu terkejut. Binatang jiwa tetap yang ditelannya hanya tingkat alam penciptaan menengah. Namun, ia berani melawan iblis hitam di puncak alam penciptaan. Auzu.com lalu, jika itu adalah binatang jiwa tetap di puncak alam penciptaan, kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan iblis hitam, bukan? Jika melawannya, Murong Yu merasakan napas bahaya. Namun, alam rahasia surgawi ini begitu besar, pihak lain mungkin tidak dapat menemukan pintunya. Mungkin pada saat itu, Murong Yu telah meninggalkan alam rahasia surga dan manusia. Oleh karena itu, Murong Yu hanya sedikit terkejut, dan perhatiannya terfokus pada ingatan lain dari binatang jiwa tetap. Ingatan yang tidak berguna itu segera tersapu, dan akhirnya, Murong Yu menemukan ingatan binatang jiwa tetap yang mampu memperbaiki jiwa. Ini bukan teknik, tetapi warisan langsung. Selama binatang jiwa tetap, begitu mereka lahir, mereka akan dilahirkan dengan memperbaiki jiwa. Murong Yu tidak merasa kecewa, karena dia telah menduga ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan cermat mempelajari kemampuan binatang jiwa tetap. Semakin banyak jiwa yang ditelan, semakin kuat kemampuan ini. Selain itu, kekuatan bertarung aspek lain dari binatang jiwa tetap juga lebih kuat. Hampir tidak perlu berlatih, teruslah melahap jiwa. Meskipun itu adalah warisan, bukan latihan, masih ada jejak untuk diikuti. Kemampuan untuk memperbaiki jiwa mirip dengan prinsip pembekuan waktu. Tetapi binatang jiwa tetap memperbaiki jiwa, bukan waktu. Ketika binatang jiwa tetap berada dalam perbaikan jiwa, jiwa mereka akan memancarkan frekuensi khusus. Frekuensi ini akan menyebabkan jiwa beresonansi, lalu seketika membeku. Hetu Luoshu segera berakselerasi, dan jiwa utama Murong Yu mulai tenggelam. Di luar, ia mengikuti panda raksasa itu dan telah pergi jauh ke alam rahasia surga dan manusia. Menurut panda raksasa itu, mereka sudah dekat dengan rumah gua orang kuat di alam surga. Jiwa Murong Yu tiba-tiba bergetar. Kekuatan jiwa itu terus-menerus keluar dari ruang jiwanya seperti lautan badai dengan frekuensi tertentu, dan langsung menyapu beberapa binatang buas tak jauh di depannya. Binatang-binatang buas itu melompat ke arah Murong Yu dengan gigi dan cakar mereka yang menari-nari. Serangan jiwa Murong Yu sama sekali tidak berpengaruh pada mereka. Gagal lagi, Murong Yu menggelengkan kepalanya. Selama waktu ini, ia terus mempelajari jiwa binatang pemulih jiwa, tetapi ia masih sedikit kurang, dan ia tidak berhasil. Tiba-tiba, rambut panda raksasa yang berjalan di depan Murong Yu berdiri terbalik. Kemudian, ia membubung ke langit dengan suara, swish, dan kemudian dengan cepat menghilang dari pandangan Murong Yu. Melihat ke arah hilangnya panda raksasa itu, Murong Yu tampak tercengang. Wah, kau baru saja menyerang kucing tampan ini. Setelah beberapa saat, panda raksasa itu melompat keluar lagi dan menatap Murong Yu dengan tatapan yang tak percaya. Senyum aneh muncul di wajah Murong Yu, bukankah kau bilang kau tidak takut pada binatang jiwa? Bagaimana kau bisa berlari secepat itu? Panda raksasa itu berkata tanpa malu-malu, kau bilang aku takut pada binatang jiwa. Lelucon apa? Kucing tampan ini sedang terburu-buru, jadi mudah untuk pergi. Murong Yu hanya tersenyum tipis, mengabaikan panda yang rendah hati itu. Dialah yang baru saja menyerang panda, mencoba melumpuhkan jiwa panda. Namun, dia baru saja berhasil berkultivasi, dan kekuatannya masih lemah, dan dia sama sekali tidak bisa menahan jiwa panda. Namun, ini awal yang baik. Selama Murong Yu berkultivasi dengan tekun, dia pasti memiliki kemampuan untuk memperbaiki binatang jiwa, bahkan melampaui binatang jiwa tetap, sehingga biru lebih baik daripada biru. Panda raksasa itu menatap Murong Yu dengan tatapan terkejut. Bakat dan bakat Murong Yu benar-benar di luar dugaannya. Dia bahkan mempelajari kemampuan binatang jiwa. Benar-benar tidak normal. Jangan main-main, nak, kemampuan memperbaiki jiwamu terlalu buruk. Kau sama sekali tidak bisa mengancamku, kata panda raksasa itu tiba-tiba. Namun, setelah berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Karena melihat wajah Murong Yu langsung berubah muram. Lari, makhluk jiwa itu mengejar dan membunuhnya. Teriakan rendah dari Murong Yu, lalu ia terbang lebih dulu. Wus, panda raksasa itu, bagaikan burung dengan busur yang ketakutan, melesat melewati hilangnya Murong Yu tanpa jejak. Entah berapa kali lebih cepat dari kecepatan larinya. Panda raksasa itu langsung meninggalkan Murong Yu dan melarikan diri. Wus, namun, tak lama kemudian, panda raksasa itu berbalik. Kemudian ia meraih Murong Yu dengan cakarnya, dan terbang bersama. Sudah berakhir, para binatang buas mengejar dan membunuh mereka. Wah, kau sudah lelah dengan kucing tampan ini. Panda raksasa itu melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan, terbang melintasi langit, sambil menyemburkan air pahit ke arah Murong Yu.
Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya, dan berkata dalam hati, bahkan jika aku tidak menekan binatang buas jiwa Ding, kau akan membunuh binatang buas jiwa Ding. Bahkan jika kau tidak membunuh binatang buas jiwa Ding, binatang buas jiwa Ding pasti akan membalas dendam. Karena itu, kaulah yang menggangguku, bukan aku yang mengganggumu. Panda raksasa itu terdiam, lalu mengangguk, kedengarannya memang seperti ini. Sambil berbicara, kecepatan panda raksasa itu tidak melambat, malah semakin cepat. Namun, jiwanya bergetar lebih cepat. Pada saat yang sama ketika binatang jiwa tetap mengejar dan membunuhnya, Murong Yu merasakan keberadaannya. Karena itu, ia harus melarikan diri untuk pertama kalinya. Perlu diketahui bahwa bahkan yang terlemah dari binatang jiwa tetap yang tersisa jauh melampauinya. Namun, yang tak terbayangkan oleh Murong Yu adalah bahwa perasaan panda itu begitu tajam. Ketika Murong Yu menemukan binatang jiwa tetap, ia juga menemukan pihak lain. Itu benar-benar panda raksasa yang berkabut. Kucing sedih, apakah kau sudah menemukan di mana binatang jiwa itu berada? Seberapa kuat? Tanya Murong Yu. Boom! Panda raksasa itu langsung melompat, lalu menatap Murong Yu dengan tatapan marah, matanya semakin berapi-api. Nak, jangan pikir aku tidak tahu kau sedang mempermainkanku. Kucing tampan ini memang kucing tampan, bukan kucing tampan. Kau mengerti, kalau kau iri padaku, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Murong Yu terkejut, bukan karena amarah panda itu, melainkan karena panda ini bahkan tidak terbang ke depan. Begitu makhluk jiwa tetap itu mengejar, mereka pasti akan mengalami nasib buruk. Panda raksasa itu juga menyadari hal ini, dan sekali lagi melebarkan tubuhnya dan terbang menjauh. Namun, sudah terlambat. Aura yang kuat dan berbahaya memenuhi hati Murong Yu. Saat itu, Murong Yu merasakan kekuatan mengerikan melesat dari belakang. Jiwa tetap, wajah Murong Yu sedikit berubah, dan jiwanya bergetar hebat. Jiwa tetap, yang sama muncul dan menyerang masa lalu. Terputus. Kedua kekuatan itu bertabrakan menjadi satu di kehampaan, langsung merobek kehampaan hingga membentuk retakan besar. Turbulensi ruang angkasa kemudian bergulung-gulung, seperti binatang buas prasejarah, menelannya ke segala arah. Wajah Murong Yu sedikit berubah, karena ia menyadari bahwa serangannya langsung terkoyak. Namun, serangan lawan hanya kehilangan sebagian kekuatannya. Sisa kekuatannya masih menyapu dengan sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa serangan lawan jauh lebih kuat darinya. Terlebih lagi, ia masih tidak tahu seberapa besar kekuatan yang telah digunakan lawan. Murong Yu hanya bisa menyerang lagi, mencekik masa lalu dengan panik. Di sisi lain, seekor binatang jiwa yang persis sama dengan binatang jiwa yang ditangkap oleh Murong Yu terkejut. Kemampuan memperbaiki jiwa hanya dapat digunakan oleh binatang perbaikan jiwa mereka. Terlebih lagi, karena diturunkan, orang lain tidak dapat mempelajarinya sama sekali. Namun, bagaimana mungkin seorang biksu manusia seperti Murong Yu mengetahui keterampilan tempur jiwa mereka? Ini sungguh menakjubkan. Namun, keterampilan tempur jiwa ini hanya dapat dimiliki oleh klan binatang perbaikan jiwa mereka, dan tidak dapat disebarkan. Biksu manusia ini harus mati. Niat membunuh dalam jiwa binatang jiwa terikat meroket, dan sekali lagi menyerang masa lalu dengan ganas. Murong Yu langsung menyemburkan seteguk darah. Kekuatan binatang jiwa terikat terlalu kuat, dan jiwanya langsung terluka. Bahkan jiwanya pun langsung membeku beberapa kali. Jika bukan karena panda raksasa, Murong Yu pasti sudah dibombardir dan dibunuh saat ini, kan? Namun, pertempuran berulang kali sangat menguntungkannya. Kemampuan, fiksasi jiwa-nya meningkat pesat. Kekuatannya sudah beberapa kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun masih bukan lawan binatang jiwa terikat, ia tidak lagi merasa malu seperti sebelumnya. Namun, ini masih situasi yang berat sebelah. Jika mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat, atau ketika lebih banyak binatang jiwa terikat menyerbu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, semakin kuat Murong Yu, semakin mematikan binatang jiwa terikat itu. Semakin mengerikan tembakannya. Panda raksasa, bisakah kau melarikan diri? Panda raksasa itu juga terpengaruh, tidak secepat sebelumnya. Untungnya, serangan binatang buas itu berhasil ditangkal oleh Murong Yu, dan jiwa panda raksasa itu tidak membeku. Kalau tidak, mereka pasti akan mengalami nasib buruk. Jangan berisik, aku sedang bekerja keras. Kata panda raksasa itu dengan nada tidak nyaman. Auzu.com sepertinya mengandalkan panda raksasa itu sia-sia. Memasuki Hetu Luoshu. Jika Anda tidak takut menyerbu Hetu Luoshu, Murong Yu ingin mencoba Hetu Luoshu. Jadi, sekarang hanya ada ranah kejutan. Begitu ranah itu hancur, maka kekuatannya akan meroket. Oleh karena itu, tatapan mata Murong Yu tertuju pada jiwa binatang buas jiwa tetap yang telah ditangkapnya sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya menelan ingatannya, bukan jiwanya. Binatang buas jiwa tetap itu awalnya adalah tingkat alam penciptaan menengah, dan jiwanya sangat kuat. Setelah ditelan, mungkin jiwanya Murong Yu bisa menembus ranah kecil. Pemurnian. Tanpa ragu, Murong Yu segera mulai memurnikan jiwa binatang buas jiwa tetap itu. Aliran kekuatan jiwa yang murni dan tak tertandingi terus mengalir ke bola jiwa Murong Yu, dan bola jiwanya berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang.
Saat jiwanya terus meningkat, serangannya menjadi semakin kuat, dan secara bertahap menjadi lebih mudah untuk menahan serangan binatang buas jiwa tetap itu. Namun, celah antara kedua belah pihak masih sangat besar. Di bawah pemurnian penuh Murong Yu, jiwa binatang jiwa tetap disempurnakan dalam waktu kurang dari setengah jam, dan jiwanya akhirnya menembus, melesat ke tingkat ke-9 alam keberuntungan dalam satu gerakan. Karena kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang jiwa tetap sangat murni dan besar, jiwanya langsung melesat ke puncak tingkat ke-9 alam keberuntungan. Pada saat ini, basis kultivasi, tubuh, dan jiwanya kembali seimbang. Semuanya telah mencapai puncak alam keberuntungan. Boom! Terdengar suara teredam yang tak terdengar dari tubuh Murong Yu. Kekuatan tempurnya melonjak lurus, melesat ke tingkat kedua alam penciptaan dalam satu gerakan, dan akhirnya mencapai tingkat ketiga alam penciptaan. Puncak alam keberuntungan, tetapi memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dari tingkat ketiga alam penciptaan. Pada saat ini, panda raksasa itu tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dan sumber jantungnya berdebar kencang ternyata adalah Murong Yu. Menatap ke arah Murong Yu, panda itu tidak menyadari perubahan apapun pada diri Murong Yu. Namun, Murong Yu membuatnya semakin tak terlihat. Ini bukan karena kekuatan atau daya tempurnya, melainkan karena potensinya. Potensi yang dimiliki oleh Murong Yu membuat panda raksasa itu ketakutan. Seberapa besar potensinya, panda raksasa itu tidak terkejut. Bahkan, hatinya semakin cemburu. Untungnya, entah berapa kali kucing tampan ini lebih tampan darinya. Entah bagaimana, dia tidak bisa menandinginya. Panda raksasa itu berpikir narsis di dalam hatinya, dan mentalnya akhirnya seimbang. Boom! Setelah meningkatkan kekuatannya, Murong Yu menyerang lagi. Setelah suara keras itu, serangan dari binatang buas itu langsung dipatahkan oleh Murong Yu. Setelah kekuatan itu menerobos, kekuatannya memang luar biasa. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukanlah kekuatan penuh dari binatang jiwa tetap itu. Jarak antara dirinya dan lawannya masih ada. Nak, ya, kau akan terus melawan, aku akan segera bisa menyingkirkannya. Panda raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Karena peningkatan kekuatan Murong Yu, tekanannya menurun drastis dan kecepatannya meningkat lagi. Secara bertahap, jarak antara kedua belah pihak pun semakin lebar, dan tekanan pada Murong Yu juga jauh lebih rendah. Namun, jika ia ingin membunuh lawan, ia harus menembus jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisiknya ke gua dan alam bawah. Jika tidak, ia tetap akan dihancurkan dan dihajar. Haha, kita sampai di sini. Aku ingin melihat apakah bajingan itu berani mengejar. Panda raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Setelah berlari liar beberapa saat, mereka akhirnya sampai di gua tempat mereka berkultivasi di alam surgawi dan manusia. Sebelum Murong Yu sempat memeriksanya, ia merasakan pemandangan di depannya berubah. Saat berikutnya, ia muncul di sebuah lorong. Nak, kau harus mengikutinya. Ini labirin, dengan lorong yang tak terhitung jumlahnya. Sekali kau tersesat di sini, hehe, kau bisa menunggu di sini sampai mati. Panda raksasa itu menurunkan Murong Yu dan memberi perintah, lalu melangkah maju. Majulah. Murong Yu mengamati dari kiri ke kanan, dan ia mendapati bahwa labirin itu seperti sarang lebah, penuh dengan lorong yang tak terhitung jumlahnya. Mata Senian melirik. Aku langsung terpental kembali. Tuhan tak bisa melihatnya, berapa banyak yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kulit kepala Murong Yu terasa mati rasa. Dalam situasi ini, bahkan jika 10 kekuatan besar telah masuk ke sini, aku khawatir mereka tidak akan bisa memasuki tempat terdalam, kan? Dan di titik terdalam, pastilah itu adalah rumah gua sungguhan yang dibudidayakan di alam surga dan manusia. Kucing tampan, kau tahu jalannya. Ketika melihat panda raksasa itu, ia melangkah ke salah satu lorong tanpa ragu, dan Murong Yu tak bisa menahan diri untuk meraih lorong kedua. Omong kosong, aku pernah ke sini sebelumnya. Panda raksasa itu tiba-tiba menyadari bahwa ia telah melewatkan mulutnya, lalu terdiam. Ia melepaskan diri dari tangan Murong Yu dan melangkah maju. Karena kedua orang ini pernah ke sini sebelumnya, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun tidak menemukan rumah gua yang sebenarnya, setidaknya ia bisa berjalan kembali menyusuri jalan semula. Maka, Murong Yu pun mengikutinya. Tak lama setelah Murong Yu memasuki lorong itu, makhluk jiwa yang mengejar mereka juga muncul di tempat mereka semula. Hanya saja, Murong Yu tidak punya perasaan. Dan makhluk jiwa yang diam itu tampaknya tidak merasakan keberadaan Murong Yu. Akhirnya, ia memilih jalur acak dan masuk ke sana, jalur di sebelah jalur yang dimasuki Murong Yu. Setelah makhluk jiwa tetap menghilang, kehampaan bergetar, dan sekelompok puluhan orang muncul. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan mengenali orang-orang ini, itu adalah Mou dan kelompoknya. Setelah kelompok Mou memasuki labirin, mereka buru-buru memilih salah satu lorong dan menghilang di pintu masuk. Tepat setelah menutup gerbang iblis, 9 kekuatan utama yang tersisa dan pusat kekuatan individu dari kekuatan lain juga memasuki labirin satu demi satu. Namun, saluran di labirin itu padat, dengan ratusan juta saluran. Oleh karena itu, bahkan jika sejumlah besar orang memasuki labirin itu tidak akan ramai. Di sisi lain, Murong Yu mengikuti panda raksasa dengan cepat berjalan di lorong itu.
Lorong itu tidak terlalu besar, seperti gua. Selain itu, tidak ada apa-apa di lorong itu, sepotong kosong. Jika bukan karena mereka semua memiliki kekuatan tempur di tingkat alam penciptaan, saya khawatir mereka bahkan tidak akan dapat melihat lorong itu. Lorong itu tampaknya tidak ada habisnya, berliku-liku, saya tidak tahu kemana arahnya. Yang terpenting, jalur ini hampir persis sama. Hal ini dapat dengan mudah membuat orang bertanya-tanya seberapa jauh mereka telah melangkah. Karena tidak ada referensi. Namun, Murong Yu masih sangat berhati-hati untuk menemukan sesuatu yang salah. Kucing sedih, bukankah kau bilang kau tahu jalannya? Bagaimana kita memutarnya? Kata Murong Yu sambil meraih panda itu dan berkata dengan wajah cemberut. Kedua orang ini juga mengatakan bahwa mereka tahu jalannya, tetapi mereka tersesat di lorong. Karena ada banyak jalan bercabang di lorong itu, ketika berjalan-jalan, panda raksasa itu langsung berputar-putar. Panda raksasa itu menyeringai, bukankah karena aku sudah lama tidak masuk ke sini? Beri aku waktu, aku pasti akan menemukan jalan yang benar. Murong Yu memutar matanya, ia sama sekali tidak mempercayai kedua hal ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa jalan itu benar, dan sekarang ia hanya bisa mendengarkan panda. Namun, panda raksasa benar-benar tidak bisa diandalkan. Ia membawa Murong Yu berkeliling untuk waktu yang lama, tetapi masih belum dapat menemukan jalan yang benar. Bahkan, apalagi menemukan jalan masuk yang benar. Bahkan dalam perjalanan pulang, ia sudah lupa. Murong Yu menggertakkan giginya, ingin sekali menamparkan kucing yang tak bisa diandalkan ini sampai mati. Untungnya, ia tahu jalan pulang. Lupakan saja, jangan buang-buang tenaga. Mari kita lihat aku selanjutnya. Murong Yu menahan keinginan untuk menendang panda itu hingga terbang, dan melangkah maju, siap memimpin jalan. Sementara panda raksasa itu memimpin jalan, Murong Yu juga dengan cermat mengamati jalan bercabang di sekitarnya. Meskipun jalan bercabang itu persis sama, dengan kemampuan pertahanan diri Murong Yu terhadap langit, ia dapat dengan mudah mengenali jalan bercabang yang telah dimasukinya. Karena jalan bercabang itu adalah napas yang ditinggalkan olehnya dan panda raksasa. Namun, masih banyak percabangan yang tersisa, dan masih sangat sulit untuk menemukan jalan yang tepat untuk memasuki rumah gua asli milik para ahli alam surgawi. Tak lama setelah Murong Yu melangkah ke percabangan jalan, ia mendengar suara dengungan dari depan. Bahkan Void bergetar hebat karena suara-suara ini. Wajah panda raksasa itu tiba-tiba berubah, dan ia meraih Murong Yu lalu melesat pergi. Apa yang kau takutkan? Apa yang ada di lorong ini? Murong Yu berdiri tegak dan menatap panda itu dengan ekspresi bingung. Wajah panda raksasa itu agak muram, bahkan Murong Yu melihat raut ketakutan di matanya. Aku takut itu ada di lorong ini, atau itu kehilangan sesuatu yang mengeluarkan suara, dengungan. Itu lebah. Itu hanya lebah. Apa yang harus ditakuti? Kau adalah orang kuat di alam ciptaan. Murong Yu menatap panda itu dengan jijik. Panda raksasa itu langsung melompat, seperti kucing yang ekornya diinjak-injak. Apa katamu? Aku takut pada lebah-lebah itu. Itu cuma candaan. Aku hanya takut masalah. Lebah-lebah itu tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya banyak. Banyak, aku suka mengerumuni mereka. Lalu tunggu apa lagi? Masuk dan lihatlah. Murong Yu tersenyum, berbalik, dan berjalan cepat ke lorong. Sebenarnya, ada tujuan tersendiri bagi Murong Yu untuk datang ke sini. Sayang, seperti yang kita semua tahu, madu di dunia fana kaya akan nutrisi dan berbagai manfaat lainnya. Dan lebah madu yang membuat panda raksasa berubah warna, madu yang mereka hasilkan memiliki efek menjaga langit. Bagaimana mungkin Murong Yu menyerah? Bunga-bunga yang dikumpulkan oleh lebah yang kekuatannya sebanding dengan alam ciptaan pastilah bunga dari berbagai macam harta karun alam. Madu yang mereka hasilkan menggabungkan berbagai khasiat dari berbagai harta karun alam, sungguh hal yang baik. Madu itu memang bagus, bahkan bisa langsung memperbaiki alam. Kalau kita bisa melayani mereka, hehe. Di tengah perjalanan, panda raksasa itu tiba-tiba tertawa jahat. Kau pernah ke sini? Tanya Murong Yu. Tentu saja, aku juga mencuri madu mereka. Tapi, suatu kali aku melewatkannya. Panda raksasa itu tak sengaja melewatkannya, lalu terdiam. Akhirnya, mereka menyerbu dan hampir membunuhmu, kan? Murong Yu tertawa. Ia akhirnya tahu mengapa warna panda itu berubah ketika mendengar suara dengungan. Ternyata seperti ini. Panda raksasa itu memelototi Murong Yu dengan tajam, tanpa berkata apa-apa. Jelas itu sudah menjadi kebiasaannya. Nak, jangan bilang aku tidak akan memberitahumu. Meskipun lebah-lebah itu kekuatannya biasa saja. Bersama-sama, itu sangat menakutkan. Jangan sampai ketahuan oleh mereka, kalau tidak, kau bisa berdoa agar kau bisa lolos, kata panda raksasa itu dengan sungguh-sungguh, memperingatkan Murong Yu. Hati-hati saja. Murong Yu menatap panda raksasa itu dalam-dalam, lalu menghilang dari pandangan panda itu dalam sekejap. Panda raksasa itu terkejut dan langsung menyebar, menutupi area yang luas. Namun, ia tidak ditemukan, seolah-olah menghilang begitu saja. Auzu.com, Nak, apa kau sudah mati? Kau baru saja mati. Gigi gertakan Murong Yu terdengar dari tak jauh di depan panda raksasa itu. Ternyata ia tidak pergi, melainkan hanya menghilang. Namun,
karena panda raksasa itu belum pernah melihat kemampuan penjagaan langit milik Murong Yu, ia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apa kau tidak terlihat? Dasar bocah, berikan aku kemampuan ini secepatnya. Panda raksasa itu bersemangat. Jika ia juga bisa menghilang, apalagi mencuri madu, bahkan mengganggu lebah pun tidak masalah. Namun, Murong Yu tidak menanggapi kedua makhluk ini. Bagaimana mungkin ia bisa mengajari panda? Inilah teknik mantra 9 karakter, meskipun ia mengajarkannya kepada panda, panda itu tetap tidak akan mempelajarinya. Wah, kau pelit sekali. Panda raksasa itu meraung marah, tetapi Murong Yu tidak menghiraukannya, malah mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, sebuah ruang luas muncul di hadapannya. Dari kejauhan, kawanan lebah terus berterbangan di ruang itu, mengeluarkan suara dengungan yang sangat keras. Pupil mata Murong Yu mengecil tajam. Ia akhirnya tahu mengapa panda itu ketakutan. Seperti yang bisa dilihat, ada banyak sekali lebah yang berterbangan di sana-sini, dan mustahil untuk menghitung jumlahnya. 1 miliar, 10 miliar, masih ratusan miliar, kecuali jumlah yang sangat besar, masing-masing lebah ini seukuran kerbau. Ini pertama kalinya Murong Yu melihat lebah sebesar itu. Dan di kejauhan, sarang-sarang lebah raksasa seperti gunung muncul di hadapannya. Seekor lebah keluar masuk, bekerja keras. Yang paling menakutkan adalah sebagian besar lebah ini berada di alam penciptaan. Inikah yang dikatakan panda raksasa, kekuatan mereka biasa saja. Setidaknya ada puluhan ribu sarang lebah seperti gunung. Sarang madu sebanyak itu, betapa banyak madu yang ada di sana. Jika madu-madu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka secara langsung seperti yang dikatakan panda raksasa, madu di dalam puluhan ribu sarang lebah ini pasti dapat mempromosikannya ke alam gua, bukan? Nak, kemana saja kau? Panda raksasa itu bersembunyi di lorong, dan tidak berani muncul. Di saat yang sama, ia bahkan berkomunikasi dengan Yu Jian dan Murong Yu. Wow, sebelum Murong Yu sempat menjawab, ia melihat bayangan hitam kecil dengan keras menghancurkan kehampaan dari satu sisi dan bergegas menuju sarang. Mencicit, ketika Murong Yu menemukan bayangan gelap itu, para lebah juga menemukan satu sama lain. Akibatnya, jeritan melengking terus terdengar di ruang ini. Seketika, para lebah tingkat alam penciptaan dengan panik menyerbu ke arah bayangan hitam itu. Itu makhluk jiwa tetap. Pupil mata Murong Yu mengecil tajam. Makhluk jiwa tetap inilah yang mengejarnya dan panda raksasa itu. Tapi, ia justru masuk ke sini lebih cepat daripada Murong Yu. Apakah ada jalur lain yang mengarah ke sini? Jadi, akankah Mou dan yang lainnya juga menemukannya di sini? Tiba-tiba, hati Murong Yu dipenuhi kekhawatiran. Begitu Mou dan yang lainnya datang, madu itu mungkin akan direnggut oleh mereka. Pastikan untuk mengumpulkan madu sebanyak mungkin sebelum mereka tiba. Berpikir dalam hati, Murong Yu telah melebarkan tubuhnya dan terbang menuju sarang lebah terdekat. Panda raksasa di lorong itu tidak menanggapi jawaban Murong Yu, dan perlahan mendekat. Anak ini benar-benar bajingan, dia pergi makan sendirian. Panda raksasa itu menggertakkan giginya dan ingin sekali menyerbu, tetapi ia tak berani bersikap begitu terang-terangan. Namun, godaan madu masih terlalu besar, sehingga ia pun menyelinap. Tatapannya waspada. Namun, karena makhluk berjiwa tetap itu menarik perhatian banyak lebah, kecepatan panda raksasa itu pun tak lambat. Wus, Murong Yu menyerbu masuk ke salah satu sarang tanpa mengganggu lebah manapun. Madu bagaikan danau, memancarkan aroma samar. Meski hanya mencium aroma madu ini, Murong Yu merasa kekuatannya sedikit meningkat. Jika kau memakan semua madu ini, melihat tak ada lebah di sekitarnya, ia tak ragu mengorbankan Hetu Luoshu. Hetu Luoshu melayang tertiup angin, dan seketika membesar hingga seukuran danau, menutupi seluruh madu di sarang. Berikan padaku, teriak Murong Yu. Hetu Luoshu mulai mengumpulkan madu. Hetu Luoshu baru saja bergetar hebat, dan madu yang seperti danau langsung berkurang sekitar sepertiganya. Dengan kecepatan ini, Murong Yu bisa mengumpulkan semua madu di sini hanya dengan 3 kesempatan. Namun, ia hanya mengambilnya sekali, dan seekor lebah menyerbu masuk dari luar. Pikiran spiritual Murong Yu telah lama tersebar di ruang tempat madu berada. Karena itu, lebah itu ditemukan pertama kali. Tetapkan jiwa, tebasan jiwa suci. Sebelum lebah itu sempat bereaksi, serangan jiwa Murong Yu telah menebas. Puff, lebah itu jatuh langsung ke sarang dan tidak bisa mati lagi. Ia tidak mengerti sampai mati, siapa yang membunuhnya dan bagaimana ia membunuhnya. Madu yang tampak seperti danau dikumpulkan oleh Hetu Luoshu. Segera, Hetu Luoshu dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke tubuh Murong Yu. Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat yang sama. Ia dalam keadaan tak terlihat dari awal hingga akhir. Setelah meninggalkan sarang ini, Murong Yu bergegas ke sarang lain. Tepat setelah Murong Yu meninggalkan sarang, Hei, akhirnya berhasil menyelinap masuk. Kali ini kita harus menghabiskan semua madunya. Panda raksasa itu menyelinap ke dalam sarang secara diam-diam, siap mengambil madu dengan penuh semangat. Namun, ia segera melihat bagian depan kosong, bahkan tanpa setetes madu pun. Ini tidak normal, dan ada seekor lebah mati di dekatnya. Sialan, kau mencuri semua madunya. Panda raksasa itu menjerit kesedihan dan kemarahan.
Namun, ia segera bereaksi. Dengan swish ia berubah menjadi pita dan melesat ke kejauhan. Dan saat panda raksasa itu bergerak, banyak sekali lebah telah terbang masuk dari terowongan padat di sekitarnya. Alasan mengapa tidak ada lebah di dekatnya sebelumnya adalah karena semua lebah ini mengepung para makhluk jiwa. Ini memberi Murongyu kesempatan besar. Suara gemuruh itu terus bergema, dan banyak sekali lebah langsung menyerbu panda raksasa. Wajah panda raksasa berubah drastis, dan ia telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan menghilang ke dalam sarang dengan desir. Kekuatan lebah-lebah ini tidak terlalu tinggi, dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada panda raksasa. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengejar ketinggalan. Namun, jika panda raksasa dikelilingi oleh mereka ia menderita kerugian besar terakhir kali, dan hampir tergantung di sini. Melihat sarang yang kosong, bahkan setetes madu pun tidak tersisa. Banyak lebah marah. Mereka semua berpikir bahwa panda raksasa mencurinya. Akibatnya, satu persatu, dengan amarah yang luar biasa, mengejar mereka dengan panik. Panda raksasa membawa panci hitam besar di punggungnya, dan ia berteriak dengan marah. Pada saat ini, Murongyu sudah bergegas ke sarang kedua. Setelah masuk, Murongyu langsung berhenti. Bukannya ia tidak ingin melanjutkan, melainkan sarang lebah ini penuh sesak. Sepertinya ada yang sedang membuat madu. Murongyu mengamatinya sebentar dan menyadari bahwa tidak ada peluang untuk memulai. Sekali ditembak, lebah-lebah ini pasti akan ditemukan pertama kali. Kemudian, pengepungan pun terjadi. Akibatnya, ia segera mundur dan mencari sarang ketiga lagi. Karena hubungannya yang suram, tidak ada lebah yang menemukannya sama sekali. Terlebih lagi, ada makhluk jiwa tetap dan panda raksasa yang menarik perhatian lebah, dan Murongyu dapat digambarkan memasuki wilayah tak bertuan. Memasuki lebih dari selusin sarang lebah berturut-turut, sebagian besar sarang lebah memiliki banyak lebah. Namun, Murongyu masih mengumpulkan 3 sarang madu. Saat ini, ia telah membuka 3 ruang pribadi di buku Hetuluo, yang didedikasikan untuk menyimpan madu-madu ini. Alasan penyimpanannya terpisah. Itu karena ia menemukan bahwa madu-madu ini berbeda. Ada yang lebih berbintik-bintik, dan ada yang lebih murni. Tentu saja, efeknya berbeda. Madu seperti 3 danau. Belum lagi itu tidak cukup untuk seluruh Seinsek, bahkan hanya Murongyu, Raja Perut Besar, tidak cukup. Karena itu, dia terus berkeliaran. Namun, karena pencurian beberapa sarang lebah berturut-turut, semua lebah telah dimobilisasi. Sejumlah besar lebah berpatroli di sarang. Selanjutnya, Murongyu menyelinap ke ratusan sarang lebah, tetapi tidak ada cara untuk memulai. Selain itu, semakin jauh di belakang, semakin kuat kekuatan lebah. Pada saat ini, panda raksasa dan binatang jiwa tetap telah melarikan diri dari ruang ini dan memasuki lorong. Ruang ini telah tenang, tetapi lebah-lebah ini tampaknya merasa bahwa ada musuh di dekatnya, dan terus meningkatkan upaya mereka untuk memeriksa. Murongyu tidak dapat menemukan kesempatan untuk memulai, dan dia cukup tertekan. Namun, Murongyu masih masuk lebih dalam. Semakin jauh Anda masuk, semakin tinggi kualitas madu. Jika madu-madu ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, madu yang dikumpulkan oleh Murongyu di awal hanyalah tingkatan terendah, yang hanya bisa dianggap sebagai tingkatan pertama. Auzu.com, madu-madu ini seharusnya berkualitas kelas 9, kan? Wajah Murongyu tampak terkejut melihat madu kemasan di depannya. Madu-madu ini tidak hanya berwarna kemasan, tetapi juga transparan, dengan aroma yang kaya dan tak tertandingi, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Yang terpenting, tidak banyak madu yang menjaga sarang ini. Hanya sedikit, dan madu-madu itu masih tertidur. Ini jelas kesempatan terbaik. Tanpa ragu, Murongyu pun tak berdaya. Tetapkan jiwa, tebasan jiwa suci. Serangan jiwa itu langsung meledak, membunuh beberapa penjaga lebah yang tidak terlalu kuat dalam sekejap. Di saat yang sama, Hetuluoshu juga telah dikorbankan olehnya. Hetuluoshu bangkit tertiup angin, dan dengan cepat terbang menutupi semua madu. Kemudian di bawah kendali Murongyu, ia mulai melahapnya dengan liar. Setelah beberapa tarikan napas, semua madu telah dikumpulkan oleh Murongyu. Tanpa ragu, Murongyu langsung menyerbu Hetuluoshu, dan kemudian Hetuluoshu mengusirnya dari sarang. Tepat setelah dia pergi, sebuah cakar tajam dengan aura mengerikan langsung menusuk sarang dari kehampaan yang tak berujung, dan menghantam posisi awal Murongyu dengan keras. Namun, Murongyu telah menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, lebah-lebah hitam kecil muncul di sarang ini. Ketika melihat sarang kosong tanpa setetes madu pun, ia tak dapat menahan diri untuk meraung marah, cekik. Suara mengerikan itu mengandung serangan sonik yang mengerikan. Kemanapun dia pergi, kehampaan itu hancur. Bahkan sarang lebah tempatnya berada bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Untungnya, lebah itu juga cepat meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, sarang lebah ini pasti akan pecah. Namun, teriakannya yang marah membuat lebah-lebah di seluruh tempat menjadi gila. Mereka semua bergegas keluar satu persatu, ingin menemukan Murongyu. Jadi, bagaimana dengan Murongyu? Murongyu tidak pergi, tetapi memasuki sarang berikutnya. Madu di sarang ini juga cukup maju, dan ada banyak lebah yang menjaganya. Namun, Murongyu tidak peduli lagi.
Setelah masuk ke sini, dia segera mengorbankan Hetu Luoshu dan mulai mengumpulkannya dengan paksa. Pada saat yang sama, dia juga meluncurkan serangan jiwa yang paling ganas. Tetapkan jiwa, masih perbaiki jiwa. Setelah beberapa penentuan jiwa berturut-turut, Murongyu telah mengumpulkan madu dari sarang sebelum lebah bereaksi. Segera, dia berteleportasi ke sarang berikutnya lagi. Sebelumnya, Murongyu pergi ke sarang setiap saat, meskipun dia tidak memulai. Tetapi diam-diam telah meletakkan slip giok teleportasi di tempat. Satu persatu, mereka terus mentransmisikan di masa lalu. Beberapa madu dari sarang dikumpulkan olehnya sepenuhnya. Beberapa sarang lebah hanya dapat mengisi daya dalam jumlah kecil. Karena lebah bereaksi terlalu cepat dan terlalu banyak. Murongyu tidak ingin dikelilingi oleh mereka. Karena itu, ia hanya mencoba mengumpulkan madu sebanyak mungkin. Namun, pada akhirnya, setiap sarang hampir ditempati oleh lebah, dan tidak ada kesempatan baginya untuk memulai. Akhirnya, Murongyu memutuskan untuk pergi dari sini. Selain itu, keuntungannya sangat besar, cukup. Murongyu menyembunyikan dirinya dan terbang ke arah luar. Lebah-lebah di belakang mengejar dengan liar. Tampaknya mereka memiliki cara khusus untuk melacak Murongyu. Murongyu pernah merasakannya. Setiap kali ia muncul di sarang, lebah-lebah di luar menyerbu dengan panik. Jika bukan karena mereka yang melacak, membunuh Murongyu tidak akan percaya bahwa reaksi mereka begitu cepat. Wus, baru saja ia menyerbu ke salah satu lorong, tubuh Murongyu tiba-tiba berhenti. Karena ia melihat sekelompok kenalan di depannya, itu adalah orang kuat yang menyegel gerbang iblis, gagak iblis. Setelah jeda sesaat, Murongyu terus terbang maju. Sebelum Mou dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka melewatinya. Kecepatan Murongyu begitu cepat, Mou sebenarnya sensitif. Namun, sebelum ia mengambil tindakan, sejumlah besar lebah menyerbu seperti air bah. Mou dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka bertarung dengan lebah-lebah ini. Meskipun ada banyak lebah, yang masuk ke sini adalah yang kuat. Dan Mou adalah eksistensi di puncak alam penciptaan. Oleh karena itu, dalam sekejap, sejumlah besar lebah ini mati. Namun, kematian para lebah itu tidak hanya membuat mereka mundur, mereka juga menyerbu satu persatu, lalu maju dan berhasil. Meskipun Mou dan yang lainnya kuat, para lebah itu menyerbu seperti sungai yang tak berujung. Bahkan para lebah memilih serangan bunuh diri. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk jatuh dari gerbang iblis tersegel. Bahkan gagak iblis pun tidak dapat melindungi mereka. Pada akhirnya, Mou memerintahkan untuk bertarung dan mundur. Dan Murongyu telah meninggalkan lorong ini jauh dan muncul di lorong yang jauh. Saat ini, dia sudah duduk di buku Hetu Luo, siap untuk memurnikan madu. Dia merasa bahwa dengan madu di tangannya, dia pasti bisa dipromosikan ke dunia gua. Buku pertama, puff, Murongyu langsung melompat ke dalam madu bagaikan danau. Detik berikutnya, ratusan juta pori-pori di sekujur tubuhnya mengendur bersamaan. Kemudian, ia menghirup napas dalam-dalam, dan seketika, madu yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Madu-madu ini sungguh berbeda dari madu biasa. Setelah madu memasuki tubuh Murongyu, madu tersebut otomatis meleleh, berubah menjadi gelombang kekuatan, dan mengalir ke anggota tubuh Murongyu, meningkatkan kekuatannya. Selama proses ini, alam fisik Murongyu meningkat. Namun, jiwanya belum terhidrasi, sehingga belum ditingkatkan untuk sementara waktu. Namun, selama basis kultivasi dan tubuh fisiknya dapat ditingkatkan, semuanya baik-baik saja. Kekuatan Murongyu masih bisa meroket. Kekuatannya perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Entah kapan saat ia sedang berkultivasi. Pada hari ini, Murongyu tiba-tiba merasa tidak memiliki kekuatan untuk memasuki tubuhnya. Maka, ia membuka mata dan melihat, hanya untuk menyadari bahwa madu seukuran danau telah ditelannya. Namun, alamnya belum hancur. Perlu dicatat bahwa yang diserap oleh Murongyu bukanlah madu kualitas terendah, melainkan madu kualitas relatif tinggi. Kira-kira seperti tingkat ke-7 atau ke-8. Jika kau terus seperti ini, aku khawatir akan butuh lebih banyak madu untuk menembusnya. Murongyu merasa sedikit terdiam. Namun, ia tak ragu untuk melompat ke danau madu lainnya. Meskipun madu itu berharga, jika tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan, itu tidak ada artinya. Lagi pula, selama Murongyu kuat, ia bisa mencuri lebih banyak madu. Danau madu terus-menerus diserap oleh Murongyu. Pada hari ini, alamnya akhirnya menerobos. Dari tingkat ke-9 alam keberuntungan ke alam gua, kekuatannya telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Saat ini, Murongyu merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Di tingkat ke-9 alam keberuntungan, kekuatan tempurnya hanya setara dengan tingkat ke-3 alam penciptaan. Setelah terobosan, kekuatan tempurnya meningkat lagi, namun ia masih belum mampu mencapai alam ciptaan tingkat ke-4. Hanya saja, kekuatan tempurnya telah jauh meningkat berdasarkan pengalaman masa lalu, dan menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tanpa serangan jiwa, ia hampir tidak mampu melawan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-4 di alam ciptaan. Jika tubuh fisiknya juga menembus gua dan dunia bawah, kekuatan tempur Murongyu dapat ditingkatkan ke alam ciptaan tingkat ke-4. Peningkatan kekuatan adalah salah satu aspeknya.
Setelah mencapai alam gua dan neter, hati Murong Yu merasakan sesuatu yang aneh. Dengan kata lain, beberapa perubahan telah terjadi pada tubuh fisiknya. Padahal, tidak ada yang berubah. Murong Yu hanyalah ilusi. Ia merasa tubuh fisiknya tiba-tiba menjadi hampa, kosong di dalam, seolah-olah muncul ruang yang sangat besar. Ruang jiwa dan dantiannya adalah ruang yang terpisah. Namun kini ia merasakan bukan di dua tempat ini, melainkan di seluruh tubuhnya. Yang disebut alam gua dan neter, tubuhnya seperti gua dan neter, dan dunia kecil dapat dibangun. Hati Murong Yu tiba-tiba dipenuhi secerca pemahaman. Sebagaimana alam keberuntungan dapat menciptakan makhluk, alam gua dan neter lebih maju dan dapat membangun dunia kecil. Apa yang disebut dunia kecil? Misalnya, dunia tanpa kekuatan di alam reinkarnasi, seperti alam suci, alam dewa, dan alam peri, adalah dunia kecil. Alam suci seharusnya juga dibangun oleh orang kuat. Lalu, bagaimana cara membangun dunia kecil? Layaknya penciptaan alam keberuntungan, ia membutuhkan dukungan kekuatannya sendiri. Namun, harus ada pembawa. Selain kekuatan, penciptaan alam keberuntungan membutuhkan esensi dan darah. Dan untuk menciptakan dunia kecil di gua dan dunia bawah juga membutuhkan pembawa. Tubuh fisik. Tetapi bagi mereka yang kuat di alam lubang dan dunia bawah, mereka harus berada di dalam tubuh mereka sendiri untuk membangun dunia kecil. Tentu saja, setelah pembentukan dunia kecil selesai, dunia kecil tersebut juga dapat dilucuti. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak dunia kecil yang akan dibangun. Namun, sebagian besar ahli alam gua dalam hanya dapat membangun dunia kecil seumur hidup mereka. Karena terlalu banyak dunia kecil, itu tidak baik untuk mereka. Bahkan, ada banyak ahli di alam gua dan dunia bawah yang belum membangun dunia kecil seumur hidup mereka. Lagi pula, dibutuhkan banyak kekuatan mereka untuk menyarankan dunia kecil. Dan mereka juga perlu dialidayakan untuk beroperasi dan mempertahankannya di tahap selanjutnya. Perasaan hampa yang muncul di tubuh Murong Yu hanyalah perasaan yang dapat membangun dunia kecil. Selama Murong Yu bersedia, ia kini dapat membangun dunia kecil. Namun, keinginannya untuk membangun dunia kecil itu terpaksa dipendam oleh Murong Yu. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya dapat membangun dunia kecil paling banyak, dan masih menjadi pertanyaan apakah ia dapat dipisahkan dari tubuhnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan gua dan dunia bawah, ia sama sekali tidak dapat memasukkan planet seukuran dunia suci ke dalam buku Hetuluo. Oleh karena itu, ia harus memberikan kesempatan untuk membangun dunia kecil bagi dunia suci. Setelah dunia suci diambil kembali, dunia itu segera disempurnakan menjadi dunia kecilnya. Kemudian, Murong Yu dapat mengambil dunia kecil itu. Yang terpenting, begitu dunia suci menjadi dunia kecilnya, Murong Yu dapat melepaskan semua manusia dan iblis di dalamnya sesuka hati. Biarkan mereka menjelajahi langit berbintang yang tak berujung, tanpa perlu lagi bereinkarnasi. Terus tingkatkan kekuatan. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya, Murong Yu sekali lagi mengangkat tubuh fisiknya ke tingkat pertama alam gua. Pada saat ini, kekuatan tempurnya masih berada di tingkat ketiga alam penciptaan, tetapi telah mencapai puncak alam penciptaan tingkat ketiga. Bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 4 umum di alam penciptaan. Saat ini, hanya madu dano kualitas tertinggi dan madu kualitas terendah yang tersisa di buku Hetuluo. Semua madu yang tersisa telah dikonsumsi olehnya. Terlebih lagi, pada saat ini, efek madu-madu itu padanya belum begitu besar. Sekalipun semua madu di sarang telah terserap, Murong Yu takut ia takkan mampu meningkatkan kekuatannya di beberapa alam kecil. Mustahil, nafsu makannya terlalu besar. Sulit memuaskannya dengan hal-hal biasa. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Murong Yu sudah bergegas keluar dari Hetuluo Show. Auzu.com. Oke, begitu muncul, jiwanya sedikit bergetar. Ini bukan menghadapi bahaya, melainkan menghadapi perasaan dari seorang biksu jiwa yang sama. Hanya saja, ia tak tahu apakah pihak lain bisa merasakan kehadirannya. Itu binatang jiwa tetap. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan binatang jiwa tetap yang ia rasakan seharusnya adalah binatang jiwa tetap yang mengejarnya sebelumnya. Namun, ia bisa dengan jelas merasakan bahwa binatang jiwa tetap ini tampaknya tidak sekuat sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, binatang jiwa tetap terluka. Dan lukanya serius. Bahkan pihak lain pun tak bisa merasakan keberadaan Murong Yu. Karena Murong Yu tak menyadari gerakan pihak lain. Sangat mungkin makhluk jiwa tetap itu sedang mundur dan menyembuhkan diri. Kalau begitu, secercah cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Sudah cukup sulit baginya untuk diburu oleh makhluk jiwa itu sebelumnya. Apakah sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah sekarang? Karena itu, ia menjadi tak terlihat, dan perlahan-lahan menukik ke arah makhluk jiwa tetap itu. Selama proses ini, Murong Yu tampak sangat berhati-hati. Lagi pula, ia tidak tahu apakah makhluk jiwa tetap itu benar-benar terluka parah, atau diperkirakan makhluk itu sedang menunggunya untuk masuk ke dalam formasi. Makhluk jiwa tetap itu tidak terlalu jauh dari Murong Yu, jika tidak, Murong Yu tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Tak lama kemudian, Murong Yu sudah tiba di dekat binatang jiwa tetap. Namun, saat pertama kali melihatnya, ia tidak melihat binatang jiwa tetap. Orang ini pasti telah memasang penghalang di dekatnya untuk menghalangi pandangan orang lain. Dengan hati-hati,
ia mendekati binatang jiwa tetap yang ia rasakan. Riak-riak kecil muncul di kehampaan, dan sosok Murong Yu menghilang di lorong. Saat berikutnya, binatang jiwa tetap muncul di hadapannya, penghalang itu tak mampu menghentikan langkahnya. Saat itu, binatang jiwa tetap sedang tertidur di tanah, mungkin inilah cara binatang jiwa tetap berkultivasi. Tubuhnya terluka parah, pasti telah diserang oleh segerombolan lebah. Bahkan jiwa binatang jiwa tetap pun terkejut. Hentikan jiwa, ... Pada saat yang sama, ia melambaikan tangannya berulang kali, satu persatu, dan belenggu itu terus menyelimuti binatang jiwa tetap. Bahkan pecahan senjatanya pun telah dikorbankan, membantai binatang jiwa Xiangding dengan panik. Binatang jiwa tetap memang binatang buas tingkat alam ciptaan yang kuat. Serangan Murong Yu baru saja muncul, dan ia telah terbangun. Kemudian, ia mengeluarkan raungan dengan efek jiwa tetap. Raungan, Murong Yu juga mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Desis, kedua raungan itu bertabrakan, dan kehampaan terkoyak seperti selembar kain. Namun, jelas bahwa raungan Murong Yu lebih rendah daripada binatang jiwa tetap. Sosok Murong Yu bergetar, dan ia menghilang di tempat. Pada saat ini, serangan jiwa dan pecahan senjatanya telah membombardir binatang jiwa tetap. Dan karena serangan mendadak dari Murong Yu, binatang jiwa tetap hanya sempat mengeluarkan raungan, dan jiwanya pun tertangkap. Meskipun, fiksasi jiwa, milik Murong Yu tidak terlalu berpengaruh, setidaknya sedikit berpengaruh. Embusan, serpihan senjata itu langsung mengenai binatang jiwa tetap itu, mengeluarkan semburan darah dan mengenai separuh tubuh binatang jiwa tetap itu. Tebasan jiwa suci, milik Murong Yu merupakan serangan dahsyat terhadap jiwa binatang jiwa tetap itu. Jiwa binatang jiwa yang dibombardir itu tertegun. Langkah kaki Murong Yu muncul kembali di hadapan binatang jiwa tetap itu, dan serangan dahsyat itu sekali lagi menghancurkan masa lalu. Jiwa tetap, serangan jiwa. Serpihan senjata, mantra 9 karakter, hampir dalam sekejap, seluruh kekuatan tempurnya dibombardir oleh Murong Yu ke arah binatang jiwa tetap itu. Binatang jiwa tetap itu telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, di bawah serangan angin dan hujan deras dari Murong Yu, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, binatang jiwa tetap itu meraung, dan jiwanya telah dihancurkan oleh Murong Yu. Murong Yu melesat seperti listrik, dan langsung menyegel jiwa-jiwa binatang jiwa tetap ini. Pada akhirnya, ia bahkan meraih jiwa binatang jiwa tetap itu, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Ingatan yang besar dan tak tertandingi dengan cepat membanjiri ingatan Murong Yu bagaikan air bah. Ingatan ini adalah ingatan dari binatang jiwa tetap kedua. Jelas, binatang jiwa tetap ini telah bertahan jauh lebih lama daripada binatang jiwa tetap pertama, sehingga ingatannya puluhan kali lipat dari binatang jiwa tetap pertama. Namun, setelah menghilangkan beberapa ingatan yang tidak berguna, tidak banyak ingatan yang tersisa. Tentu saja, yang paling dihargai oleh Murong Yu adalah kemampuan untuk memperbaiki jiwa. Berdasarkan referensi dua fase, kemampuan fiksasi jiwa-nya telah meningkat pesat. Di sisi lain, Murong Yu menjadi waspada. Binatang jiwa tetap lainnya semuanya telah diberangkatkan, dan mereka bahkan telah memasuki rumah gua asli alam surgawi. Saat ini, apakah kau takut untuk bergerak di labirin? Membandingkan ingatan binatang jiwa tetap ini, Murong Yu merasa tertekan karena meskipun binatang jiwa tetap ini jauh lebih kuat daripada binatang jiwa tetap pertama, ia masih berada di posisi terbawah dalam keluarga binatang jiwa tetap. Dengan kata lain, jika Murong Yu bertemu dengan binatang jiwa tetap, maka binatang jiwa tetap itu akan sama kuatnya dengan ini, dan berkali-kali lipat lebih kuat. Tidak tahan lagi dengan semua ini, ia sudah tersinggung jika tidak ingin berbuat jahat. Jika binatang jiwa tetap berani membuat masalah, semuanya akan dibantai. Jika tidak bisa dibunuh, Murong Yu hanya bisa melarikan diri. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, sepertinya hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Melahap jiwa, membunuh binatang jiwa tetap kedua, kecuali untuk balas dendam. Selain itu, ia ingin mendapatkan ingatannya dan melahap jiwanya. Kesadaran binatang jiwa tetap telah dilenyapkan oleh Murong Yu, jadi tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dengan mudah, ia melahap seluruh jiwanya. Namun, meskipun binatang jiwa tetap ini kuat, ia tidak dapat membiarkan jiwanya menerobos. Meskipun wilayahnya tidak dapat ditembus, jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Baik, memperbaiki jiwa, maupun serangan jiwanya tidak sama. Sehari kemudian, Murong Yu keluar dari Hetu Luoshu dan berjalan keluar dari lorong. Meskipun ada banyak madu di ujung lorong ini, madu-madu itu pasti dijaga ketat. Bahkan jika Murong Yu ikut campur, ia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Lebih baik mencari harta karun peninggalan orang kuat itu di alam surga. Nak, serahkan madumu. Sebelum Murong Yu sempat berjalan jauh, sesosok melompat dari samping, dan berkata dengan kejam di saat yang bersamaan. Kucing sedih, apa kau masih mati? Teriak Murong Yu tanpa menoleh. Akan kubunuh kau. Pria yang melompat keluar itu adalah panda yang sangat narsis. Mendengar kata-kata Murong Yu dan mengingat kembali adegan dikepung segerombolan lebah sebelumnya, ia tiba-tiba menjadi marah. Dengan raungan, ia bergegas menuju Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, melangkah keluar, lalu sosoknya menghilang di tempat. Betapapun panda itu mencarinya, ia takkan pernah ditemukan. Akhirnya,
Panda itu pun putus asa. Sekalipun lebih kuat dari Murong Yu, kemampuan siluman Murong Yu terlalu abnormal. Ia tak berdaya. Petik 2. Panggil. Sebuah bayangan hitam menghancurkan kehampaan dan bergegas menghampiri panda itu dengan sangat cepat. Panda raksasa itu merentangkan cakarnya dan menangkap bayangan gelap itu dalam satu gerakan. Penemuan adalah harta karun luar angkasa. Maka, pikiran ilahinya pun menembus ke dalamnya. Sayang, seukuran genangan madu. Panda raksasa itu langsung gembira dan tak terlukiskan, membuka mulut besarnya, dan menelan madu itu dengan satu tangan. Seketika, ia tak peduli lagi, dan hanya duduk bersila, benar-benar mulai berkultivasi. Murong Yu menunjukkan sosoknya dan menatap panda raksasa itu tanpa berkata-kata. Pria ini sungguh lega, ia bahkan mulai berkultivasi di sini. Namun, panda raksasa itu sudah dianggap temannya, jadi ia ada di sana untuk melindungi hukum demi pria ini. 1 jam kemudian, panda raksasa itu perlahan membuka matanya. Haha, kucing tampan ini sungguh tampan. Kekuatanku sedikit meningkat. Nah, aku bisa berjalan menyamping di sini. Murong Yu menatap panda itu dengan wajah muram. Kekuatan panda itu memang meningkat pesat, tetapi sepertinya ia belum mencapai titik berjalan menyamping di sini, kan? Dibandingkan dengan Mou dan yang lainnya di puncak alam penciptaan, ia masih jauh tertinggal. Namun, Murong Yu tidak peduli dengan cinta semacam ini. Nak, ayo pergi, aku akan membawamu ke gua yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku tidak akan tersesat kali ini. Melihat wajah curiga Murong Yu, panda raksasa itu berkata sambil menepuk dadanya dengan bang. Murong Yu selalu ragu, tapi sekarang aku hanya bisa memilih untuk mempercayai produk ini. Kalau tidak, apa dia punya cara lain? Panda itu tampaknya benar, berjalan-jalan di labirin bersama Murong Yu. Jika bertemu binatang buas atau iblis lain, ia akan membawa serta Murong Yu dan menghindarinya. Setelah berjalan di labirin selama sebulan penuh, mereka akhirnya keluar dari labirin. Bagian depan tiba-tiba terbuka, seperti negeri dongeng di antara manusia. Perbukitan hijau dan perairan hijau, jembatan-jembatan kecil dan air yang mengalir. 100 bunga berebut keindahan, 100 burung berebut. Sungguh pemandangan yang indah. Hahaha, akhirnya aku masuk lagi. Panda raksasa itu tertawa terbahak-bahak, melangkah keluar, dan bergegas maju. Hanya saja aku belum menunggu sampai ia bahagia. Dengan bunyi, puff rasanya seperti tangan besar yang ditembakkan dari langit, dan langsung masuk ke kedalaman bumi. Hahaha, Murong Yu tak kuasa menahan tawa. Auzu.com, ruang di depannya indah, meskipun vitalitas dunia di sini sangat kuat. Namun, jelas ada kekuatan yang tak terjelaskan yang menyelimuti seluruh ruang. Sebelumnya, Murong Yu masih belum yakin apa efek kekuatan ini. Tapi sekarang sangat jelas. Tekan penerbangannya, artinya, tidak boleh terbang di sini. Panda raksasa itu tertegun, dan langsung tertembak jauh di bawah tanah oleh kekuatan itu. Poh, poh, poh. Panda raksasa itu menelan lumpur, dan setelah bangkit dari tanah, ia terus meludahkannya. Tapi ia tidak berhenti, melainkan dengan cepat bergegas ke arah semula. Pasti ada sesuatu yang baik di depannya yang menarik orang ini. Dengan gerakan di hati Murong Yu, ia segera mulai mengejarnya. Meskipun fisiknya istimewa, ia juga tidak bisa terbang di ruang ini. Kekuatan panda raksasa jauh lebih tinggi daripada kekuatan Murong Yu, sehingga kecepatannya juga lebih cepat. Tiba-tiba, Murong Yu terlempar. Setelah melewati sebuah bukit, ia melihat panda raksasa itu lagi. Saat itu, panda raksasa itu sedang menatap ke depan, dan harazi berguguran di mana-mana. Mengikuti tatapan panda raksasa itu, Murong Yu menoleh. Tidak ada yang istimewa di depan, hanya sebatang bambu hijau panjang. Hanya ada satu bambu, yang tampak menonjol di antara kerumunan. Namun, meskipun bambu itu panjang dan hijau, tidak ada yang istimewa darinya. Meskipun panda raksasa suka makan bambu, tidak seperti ini, kan? Bukankah Yuanxing ini punya bambu? Murong Yu bingung dan berjalan perlahan. Nak, berhenti. Panda raksasa itu tiba-tiba berteriak. Murong Yu terkejut. Saat hendak menendang panda itu, sesosok muncul tiba-tiba. Membuat Murong Yu terkejut, terutama panda raksasa itu. Siapa? Panda raksasa itu berteriak keras, lalu menepuk orang yang muncul tiba-tiba itu dengan cakarnya. Siapa yang berani menyerang si cantik ini? Lihat kapaknya. Seekor anak ayam datang, lalu sebuah kapak raksasa jatuh dari langit dan menebas panda itu dengan ganas. Wajah Murong Yu memucat, dan ketika mendengar suara ini, ia tahu bahwa itu adalah Lolita kecil yang ada di atas panggung tanpa melihat. Seekor kucing tampan yang memproklamirkan diri di dunia, si cantik di dunia, dua orang super narsis ini bersatu, entah apa yang akan terjadi. Boom, di antara percikan api dan api, kedua belah pihak sudah membuat dentuman, lalu keduanya terpental keluar. Kekuatannya sebenarnya seimbang. Sialan, beraninya kau menyerang kucing tampan ini, apa kau tidak bisa mati? Panda raksasa itu geram, menggosok-gosok tubuhnya, dan menyerbu ke depan. Lolita kecil juga geram, panda raksasa, beraninya kau menembak si cantik ini. Percaya atau tidak, aku sudah membacokmu sampai mati. Sama sepertimu, kau dianggap wanita cantik. Di mata kucing tampan ini, kau benar-benar jelek. Yah, cocok sekali dengan anak itu.
Panda raksasa itu berkata dengan tatapan jijik. Tembak, wajah Murong Yu hehe, terlalu malas untuk mengganggu kedua orang ini. Ia berjalan ke samping sendirian untuk mengamati bambu yang menonjol itu. Sialan, dasar panda tak tahu malu, di antara panda, kau dianggap jelek, dan kau begitu tak tahu malu sampai kau kucing tampan, dan kau membuatku buta. Kau baru saja membutakanku. Kedua orang itu tidak bergerak, dan mereka mulai beradu air liur di sana. Pada saat ini, wajah Murong Yu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun bambu itu terlihat biasa saja, Murong Yu menyadari bahwa bambu itu langsung menelan kekuatan kekacauan. Meskipun panjang dan hijau, bambu itu penuh dengan kekuatan chaos murni. Terlebih lagi, kekuatan chaos sangat besar. Murong Yu memperkirakan bahwa bahkan jika ia memurnikan bambu ini, kekuatannya akan meningkat sekecil itu. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan yang terkandung dalam bambu ini. Ini adalah Chaos Yuanzu, yang memiliki efek luar biasa pada kucing yang sedang menurun. Seharusnya dapat meningkatkan bakat dan talentanya. Suara Lolita kecil terdengar. Benar, setelah suara Lolita kecil, terdengar suara panda raksasa dengan halasi. Murong Yu menoleh dan menjadi buta. Dua orang narsis yang awalnya saling bertarung kini saling berpelukan. Mereka tampak seperti teman lama. Mereka sangat mesra dan akrab. Aromanya benar-benar mirip. Murong Yu menatap langit, menelan ludah dalam diam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kalau begitu, kenapa kau tidak segera memakannya? Panda raksasa itu menggelengkan kepalanya cepat, Chaos Yuanzu belum sepenuhnya matang. Terlalu boros untuk memakannya sekarang. Kau benar-benar tidak mau makan. Ada seseorang di sini. Saat itu, aku khawatir aku tidak akan bisa memakanmu. Murong Yu tersenyum dan menunjuk ke suatu tempat tak jauh di belakangnya. Saat itu, sekelompok orang datang dengan cepat. Yu Kansu, hati panda menegang. Meskipun, hanya klan panda mereka yang akan memakan bambu. Namun, Chaotic Yuanzu tidak hanya dapat dimakan, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Semua elemen yang dimurnikan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, mereka yang datang ke sini pasti akan berinisiatif setelah menemukan Chaos Yuanzu. Kecuali, mereka tidak mengenali Chaos Yuanzu. Namun, di antara sekian banyak orang, beberapa orang pasti akan mengenali Chaos Yuanzu. Kucing nakal, jangan khawatir, si cantik ini akan melindungimu. Lolita kecil menepuk kepala panda, dan pada saat yang sama ia melambaikan tangannya dan melemparkan sesuatu. Ini adalah perangkat elemen melingkar, entah apa fungsinya. Cincin itu terangkat melawan angin, dan langsung membesar hingga radius sekitar 10 mil. Segera, cincin yang membesar itu menyelimuti ketiganya, yaitu Murong Yu dan Chaos Yuanzu. Lapisan riak muncul di kehampaan. Gelombang kekuatan terus-menerus keluar dari cincin, dan perisai kekuatan terbentuk tepat di dalam selubung, yang dengan kuat melindungi Murong Yu dan yang lainnya. Lori kecil bertepuk tangan, "Yah, orang-orang itu tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi kita." Namun, hati panda itu tidak tenang. Lagi pula, ia tidak tahu apakah cincin yang diberikan Lolita itu ada gunanya. Tidak ada kekurangan orang kuat di alam penciptaan di antara mereka yang ada di luar. Bahkan ada satu yang telah mencapai puncak alam penciptaan. Orang-orang yang datang adalah Sekte Xingyue dan Master Sekte dari Sekte Xingyue di antara 10 kekuatan teratas, eksistensi puncak alam penciptaan. Tak lama kemudian, semua orang dari Sekte Xingyue datang keluar lingkaran, terhalang oleh lingkaran, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Xingyue Zong dan yang lainnya semua memandang ke arah Murong Yu dan yang lainnya. Pekerjaan Lolita kecil di tempat ini tanpa perak 300 tael terlalu jelas. Bukankah ini memberitahu Xingyue Zong dan yang lainnya bahwa mereka memiliki harta di sini? Awalnya, bahkan Master Sekte Xingyue tidak menemukan hal baik di dalam perisai kekuatan. Sampai seorang murid Xingyue Zong memberitahunya, "Master Sekte, bambu itu pasti bambu Chaos Yuan. Jika digunakan untuk pemurnian, seharusnya bisa memurnikan Yuan Qi tingkat surga dan alam manusia." Seorang murid Sekte Xingyue mengenali bambu Chaos Yuan dan sangat terkejut. Ia berkata kepada Master Sekte Xingyue. Mata Master Sekte Xingyue berbinar, ini hal yang bagus. Jika dia memiliki tingkat alam manusia surgawi, dan itu masih merupakan alat dasar yang dia sempurnakan sendiri, kekuatannya pasti bisa meroket. Bahkan jika itu bukan lawan dari pembangkit tenaga alam surgawi, pasti tidak mudah bagi pembangkit tenaga tingkat pertama alam surgawi untuk membunuhnya. Namun, dia ingin mengalahkan Mou dan yang lainnya, tapi itu menjadi jauh lebih mudah. Bunuh. Meskipun Sekte Xingyue adalah salah satu dari 10 kekuatan galaksi iblis penyegel, itu bukanlah hal yang baik. Sementara Master Sekte Xingyue sedang merenung, seorang murid Sekte Xingyue sudah mulai bergerak. Boom! Sebuah rentetan dahsyat menghantam kekuatan yang keluar dari cincin itu. Kekuatan cincin yang dibombardir oleh kekuatan besar itu beriak. Tapi hanya itu saja. Tak lama kemudian, riak-riak itu menghilang. Cincin itu tetap tak bergerak. Melihat pemandangan ini, hati panda itu merasa lega. Namun hati Murong Yu terangkat. Murid Sekte Xingyue yang menembak tidak terlalu kuat. Di antara murid-murid Sekte Xingyue, ada banyak yang lebih kuat darinya. Selain itu, Xingyue di puncak alam penciptaan belum bergerak. Jika Xingyue menembak atau mereka menembak bersamaan, berapa lama cincin ini bisa bertahan?
Dan, Chaotic Yuanzu, tampaknya tidak akan matang dalam waktu singkat. Situasinya kritis. Boom, boom, boom. Para murid Sekte Xingyue bukanlah burung yang baik, dan mereka tidak peduli dengan status sekolah besar itu. Setelah serangan murid itu gagal di awal, lebih banyak murid mulai menyerang. Gelombang kekuatan dahsyat membombardir perisai dengan ganas. Guncangan itu membuat perisai bergetar hebat. Meskipun perisai itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan hancur, Murong Yu menyadari bahwa konsumsi daya cincin itu juga meningkat pesat. Cincin itu tidak bisa ditopang terlalu lama seperti ini. Wajah Lori kecil muram dan ekspresinya agak kesal. Sial, kekuatannya tidak cukup. Panda raksasa, si cantik ini mungkin tidak bisa melindungimu. Panda raksasa itu menangis, menatap Xing Yuezong dan yang lainnya di luar, lalu ke Chaos Yuanzu, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Sekalipun, Chaotic Yuanzu, belum sepenuhnya matang, jika dicuri, lebih baik dimakan langsung. Meskipun efeknya belum cukup matang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Melihat cincin itu hampir hancur, panda raksasa itu akhirnya memutuskan untuk menyerang. Namun, cakarnya terjulur, dan ketika ia meraih Chaotic Yuanzu, cakarnya ditangkap oleh sebuah tangan besar. Nak, apa kau ingin merebut Chaos Yuanzu milik kucing tampan ini? Panda raksasa itu memelototi Murong Yu dengan tatapan membunuh. Jika Murong Yu benar-benar ingin merebut Chaotic Yuanzu, bahkan seorang teman pun harus memalingkan wajahnya. Sejujurnya, Chaotic Yuanzu ini tidak menarik baginya. Tiba-tiba ia memikirkan sebuah cara. Bukankah Chaotic Yuanzu belum matang? Lalu ia mencoba mematangkannya. Apa kau masih bisa mematangkan Chaos Yuanzu? Panda raksasa itu menatap tajam ke arah Murong Yu. Ia tidak percaya bahwa Murong Yu memiliki kemampuan seperti itu. Itulah Chaos Yuanzu. Hanya Lori kecil yang menatap Murong Yu dengan cahaya aneh di matanya. Chaotic Yuanzu menyerap kekuatan kekacauan dan berkembang, sementara Murong Yu adalah benda langit yang kacau. Jika seseorang dapat mematangkan Chaotic Yuanzu, maka orang itu pastilah Murong Yu. Auzu.com. Aku bilang iya, kau percaya atau tidak? Tawa Murong Yu. Melihat senyum percaya diri Murong Yu, panda itu merasa sedikit ragu. Meskipun aku masih tidak percaya, biarlah kuda mati itu menjadi dokter yang hidup. Jika Murong Yu tidak dapat mematangkannya, tidak akan terlambat baginya untuk memakan Chaotic Yuanzu. Senyum tipis, dan berjalan ke depan, Chaotic Yuanzu. Mematangkan Chaos Yuanzu sebenarnya adalah cara yang terlintas di benaknya dengan sekilas inspirasi. Ia tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Master Sekte, mereka ingin mengumpulkan Chaos Yuanzu. Melihat tangan besar Murong Yu perlahan menggenggam Chaos Yuanzu, semua orang di Xing Yuezong merasa tegang. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Xing Yue, dan ia tidak akan pernah membiarkan Chaos Yuanzu direbut oleh Murong Yu. Jadi ia pun bertindak. Dia langsung memukulnya dengan sebuah pukulan. Boom! Setelah suara keras itu, perisai kekuatan yang dibentuk oleh cincin itu bergetar hebat. Bahkan Murong Yu pun mendengar suara berderit dari perisai kekuatan itu. Namun, perisai itu tetap tak tergoyahkan. Xing Yue sedikit mengernyit, lalu meninju lagi. Cincin itu masih belum tergoyahkan. Namun, Murong Yu jelas melihat bahwa kekuatan lingkaran itu telah terkuras habis. Jika ini terus berlanjut, Yuan tidak akan mampu bertahan selama sehari. Dengan kata lain, Murong Yu hanya punya waktu paling lama setengah hari. Jika dia gagal matang dalam waktu lama, dia akan langsung mengumpulkan Chaos Yuanzu, lalu melarikan diri. Saat ini, tangannya sudah memegang Chaos Yuanzu. Saat pikirannya melayang, kekuatan Chaos yang luar biasa menggelinding dari tangannya seperti lautan badai, dan langsung mengalir ke dalam Chaos Yuanzu. Wow, dengan kekuatan Chaos murni dan masif milik Murong Yu, Chaos Yuanzu yang asli bergetar hebat, dan ribuan cabang mulai menari-nari. Bahkan Murong Yu melihat Chaos Yuanzu perlahan tumbuh lebih tinggi. Berhasil. Melihat pemandangan ini, panda raksasa itu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Penjahat besar, cincinku hanya bisa bertahan hampir seharian. Suara cemas Lori kecil terngiang di benak Murong Yu. Hampir seharian sudah cukup, jawab Murong Yu. Chaos Yuanzu yang asli hanya tampak seperti 7 simpul. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia telah meningkat setengah perempat. Meskipun Murong Yu tidak memahami Chaos Yuanzu ini, namun, ia tahu bahwa antara langit dan bumi, 9, adalah batasnya. Bambu Jiuji Cao Yuan seharusnya sudah matang. Apa? Saat ini, murid-murid Xing Yuezong yang sedang menyerang perisai kekuatan tiba-tiba mendengar teriakan. Sekte Xing Yue, Murong Yu, dan yang lainnya terkejut dan menoleh. Namun, ia melihat seorang murid Sekte Xing Yue tergeletak tak bernyawa di tanah. Binatang jiwa tetap, hati Murong Yu mencelos. Awalnya, ia sepenuhnya yakin bahwa ia telah memusatkan perhatiannya pada Chaos Yuanzu, dan sama sekali tidak memperhatikan dunia luar. Melihatnya sekarang, ia langsung merasakan keberadaan binatang jiwa tetap. Dan lebih dari satu, ini benar-benar kebocoran di rumah yang turun hujan sepanjang malam. Sekte Xing Yue dan yang lainnya sangat sulit dihadapi, sekarang ada lebih banyak binatang jiwa tetap. Namun untungnya, binatang jiwa tetap itu tampaknya berselisih dengan Sekte Xing Yue dan yang lainnya, dan segera mulai menyerang.
Bunuh mereka. Semua orang di Sekte Xingyue juga tampaknya mengetahui keberadaan binatang jiwa tetap, dan seseorang segera berteriak. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dahsyat tercurah, meliputi area yang luas dalam radius, dan menyerang tanpa pandang bulu. Ketiganya, Murong Yu, menghela napas lega. Karena binatang jiwa tetap itu, Sekte Xingyue untuk sementara menghentikan serangan terhadap perisai kekuatan. Lebih baik mereka semua mati bersama. Panda itu mencibir. Kucing sedih, kau benar-benar hitam. Lori kecil menatap panda itu dengan jijik. Jangan bilang kau tidak berpikir seperti ini. Panda raksasa itu membenci Lori kecil. Mereka yang mengenalku adalah kucing nakal. Lori kecil menepuk bahu panda itu dan tertawa licik. Wajah Murong Yu muram, dan kedua pria yang berbau serupa itu membuatnya terdiam. Namun, ia tidak peduli dengan kedua pria itu. Dengan usahanya, bagian ke-8 dari Chaos Yuanzu telah berkembang sepenuhnya. Saat ini, ia sedang menuju bagian ke-9. Namun, ketika Chaos Yuanzu tumbuh ke bagian ke-9, kekuatan Chaos yang dibutuhkannya menjadi sangat besar. Pohon kehidupan di dantian Murong Yu sedikit bergetar, dan miliaran akar yang berakar dalam kekacauan tak berujung terbang liar, menyerap kekuatan Chaos yang tak terbatas, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan Chaos murni, mengalir ke tubuh Murong Yu. Dengan dukungan pohon kehidupan, Chaos Yuanzu juga tumbuh dengan cepat.